Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Indonesia terpilih 2024-2029, mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo. Nah, Menkominfo kapan itu mengundurkan diri, Pak? Sampai sekarang ditunggu-tunggu loh. Ya nggak apa-apa lah kita kritik, walaupun itu orang-orang kita kan. Ya harus seperti itu. Jangan mentang-mentang orang kita jadi nggak mau dikritik, salah ya kan. Jadi kami ini sedang menunggu-nunggu bagaimana itu Menkominfo aman, data aman. Jadi kalau Gibran ini mengundurkan diri oleh karena berprestasi mendapatkan posisi dan juga kepercayaan yang lebih besar lagi, nah Menkominfo sudah nggak berprestasi, bikin ulah nggak mengundurkan diri. Tapi nggak apa-apa lah ya kan, 3 bulan lagi ya kan, 3 bulan lagi ya tinggalkan. Ya udahlah, nggak apa-apa lah itu. Lumayan 3 kali gajian lagi. Aduh, itulah buktinya kalau Bung Parbela ini bukan penjilat, ya kan? Awak ini pembaca berita. Jadi kemarin ketika dia mengundurkan diri dan membacakan surat pengunduran diri, ya walaupun menuai interupsi dari DPRD Surakarta, ya beliau ini Bapak Gibran ini hanya menuai interupsi yang sifatnya normatif gitulah, ya nggak terlalu nggak terlalu fatal gitu loh ya. Tapi yang lucunya Deddy Sitorus, itu loh ketua DPP PDIP yang baru dilantik. Baru itu kan hari dilantik udah kayak gitu ngomongnya kan. Banyak kali keluarnya itu. Apa dibilangnya? Kenapa baru sekarang? Kenapa nggak dari kemarin waktu kampanye? Kenapa baru sekarang? Aku jawab, kenapa rupanya? Kenapa? Masalahnya di mana ya? Ya kalau itu kan sekarang begini, mau dia melepaskan jabatan ketika kampanye ataupun tidak, itu bukan masalah konstitusi, itu masalah etika doang. Etika itu sifatnya relatif gitu. Ya, bagi kami tidak apa-apa. Kok kau yang sewot? Sedangkan rakyat Solo nggak ada kayak kau sewot. Kau pula yang protes. Kenapa harus sekarang? Berarti ini ada maksud tertentu. Iya, kenapa rupanya harus harus mengundurkan diri waktu kampanye? Kenapa rupanya? Nggak harus kan? Ku balikkan dulu pertanyaan itu samamu. Kau tanya kenapa harus sekarang? Kenapa harus kemarin? Aduh, Dedi, kau itu sekarang itu diangkat kau di DPP, Dewan Pimpinan Pusat bagian pemilihan eksekutif kan begitu. Ya udah, ya kan. Kau itu sekarang Dewan DPP, bukan kabinet. Kau bukan orang istana. Gak usah banyak kali ceritamu. Baru diangkat ketua dari ketua DPP udah langsung kayak gitu kau, ya kan. Sedangkan yang berkaitan langsung orang DPRD, ketua DPRD-nya langsung, itu orang kalian kan, orang PDIP itu kan, itu aja respect dia, sehingga dia DPRD memberikan oleh-oleh atau kenang-kenangan berupa keris. Ya, keris itu melambangkan kebangkitan ekonomi rakyat, ya. Dan bahwasanya itu menyatakan bahwasanya Gibran sudah berhasil membangkitkan ekonomi rakyat yang ada di Solo. Nah, pertanyaannya, waktu Ganjar kemarin mengundurkan diri, dikasih keris juga nggak? Sebagai lambang simbol kebangkitan ekonomi rakyat. Ada nggak? Ya kalau ada nggak apa-apa juga. Kalau nggak ada ya dipertanyakan. Berarti nggak bangkit ekonomi Jawa Tengah. Sitorus. Berani aku bilang gitu karena satu marga kami. Ya, aku bilang sama kau, ada beberapa alasan ya kenapa yang namanya Gibran itu tidak langsung mengundurkan diri waktu kampanye kemarin. Ya, bukan gara-gara nanti mana tahu kalah bisa tetap menjabat menjadi wali kota Solo. Karena kemarin kan gambarannya dia udah pasti menang. Nggak ada nanti kalau kalah, nanti kalau enggak, udah pasti menang kan gambarannya kemarin.
Ya, jadi jangan negative thinking kau, positive thinking aja kita ya. Yang pertama mungkin ya masih ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan di Solo, itu yang pertama. Baru yang kedua ya ada beberapa perizinan ya, dan juga mungkin kontrak-kontrak dengan mitra ya, dengan pihak swasta atau juga dengan pihak lainnya, itu yang memerlukan tanggung jawab berupa tanda tangan atau persetujuan dari Gibran, kan begitu, sebagai kapasitasnya wali kota Solo. Itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin kemungkinan besar rakyat masih belum mau ditinggal, masih cinta kali gitu loh. Mas Gibran, nanti aja lah dulu, kami masih butuh engkau. Ya, beda sama capresmu kemarin itu. Begitu mau ditinggalkan dari provinsi kan, kenapa gak dari kemarin ah? Udah tahu ekonomi gak bangkit, kemiskinan gak naik, kurang cepat. Iya, itu kan penilaianku. Semua orang kan bisa berhak untuk menilai, kan begitu. Yang penting aku tidak menyebarkan hoax, Dedi. Aku ini salah satu orang Indonesia yang punya pikiran optimis terhadap bangsa ini. Biar tahu kau semua kau komentari, IKN kau komentari. Apa lagi? Pulau Batam pun juga kemarin kau komentari. Nggak ada yang bagus di matamu. Ini ya, kalau ku prediksi ini ya, ini pemerintahannya Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini akan mirip-mirip dengan pemerintahannya SBY di awal-awal. Kenapa? Gangguan terus dari si Banteng, kayak nak cucuk tanduk terus. Cuman bedanya waktu itu Bantengnya masih gemuk. Iya, sekarang terjemahkan sendirilah. Karena apa? Karena banteng-banteng yang sesungguhnya, the real banteng ya, the real bull itu sebetulnya udah tersingkir satu-satu. Masinton tersingkir, Junimar Girsal tersingkir, Trimedia Perjaitan tersingkir, Ripka Ciptaning yang vokal sekali itu tersingkir, Jarod juga tersingkir, Arteria Dahlan juga tersingkir. Itu dia, ya kan? Jadi kayak mana lagi? Mau siapa lagi mencucu-cucu? Jadi makanya jangan pernah kita itu selalu nyinyir itu beralasan lah. Nyinyir kok nggak beralasan, nggak aja ya. Jadi untuk kepemimpinan sudah pasti ya, itu akan dijabat sementara oleh Teguh Prakoso yang merupakan adalah wakil dari wali kota ya. Jadi lumayanlah 3 bulan jadi PLT. Iya, ya iyalah, ya kan. Nah, jadi kalau bisa dikatakan, ketika ditanya ya kan, apa yang menjadi alasan untuk Bapak Gibran Rakabuming Raka itu mengundurkan diri, hanya satu jawabannya ya, karena sebagai persiapan untuk kepelantikan nanti ya kan. Memang pelantikan kan 3 bulan lagi, ini bulan Juli, Agustus, September, Oktober tanggal 20, 3 bulan lagi. Nah itu kan kebetulan juga itu kan jas belum dijahit. Iya dong, belum dijahit. Nggak kayak kemarin capres yang satu lagi. Belum pemilihan jas sudah dijahit. Udah jauh-jauh hari dia. Masih ingat kalian waktu dibilang Adiana Pitupulu sama waktu di depan Najwa Shihab? Saya udah bilang sama Mas Ganjar, Mas siapkan, jahitkan jasmu. Itu dia. Jadi kemarin dia itu nggak sempat over PD. Karena apa? Karena dia itu berpikir bagaimana memenangkan pertarungan ini, bukan jahit jas. Makanya persiapannya perlu dimatangkan 3 bulan ini. Ya sebetulnya jas yang dipakai nanti itu pun juga nggak mewah-mewah kali lah. Ya sederhana lah, tau lah. Ya kalau bahasa Jawanya dang daud tubis ya bonana. Maksudnya apa? Nggak jauh bapak dari anaknya, kan begitu. Nggak jauh juga perangnya anak dari bapaknya. Kalau bapaknya sederhana ya anaknya juga pasti sederhana. Iya, itu dia makanya. Ya namanya juga belimbing sayur.
Nah, itu yang kalian bilang itu kan, mana sih yang bilang kemarin itu? Oh, Masinton Pasaribu ya, yang nggak jadi naik itu. Mulutmu harimaumu. Kau bilang-bilang orang jadi belimbing sayur. Siapa lagi itu? Mahfud MD mengatakan apa? Diibaratkan bahwasanya Gibran itu seperti supir truk yang ugal-ugalan. Oh, bukan. Hasto yang bilang. Sorry. Kok Mahfud pula Hasto? Salah pula. Itu dia. Orang yang kalian bilang belimbing sayur, anak ingusan, bocah ingusan, supir truk ugal-ugalan, anak haram konstitusi, akhirnya apa? Jadi itu barang. Masuk Pak Eko. Tok, ganjel tok. Itu dia. Jadi sebagai persiapan, ya wajar lah 3 bulan lagi. Sedangkan aku mau dilantik jadi kepala desa, contohnya 1 tahun sebelum dilantik aku lo bisa menjahitkan jas. Iya, jadi itu dia. Jadi jujur saja kalau bisa dikatakan masyarakat Solo ini cinta karena apa? Ya asli orang Solo masih belum mau ditinggal gitu ya. Tapi sama seperti kemarin mereka merelakan Bapak Joko Widodo untuk maju kepada menjadi gubernur Jakarta. Ya begitu juga legowonya rakyat Kota Solo melepaskan kepergian Bapak Gibran untuk menjadi wakil presiden Indonesia. Kalau bisa dikatakan ini Gibran ini 2 level di atasnya Bapak Jokowi. Kenapa bilang? Karena waktu itu ya Bapak Joko Widodo dari wali kota Solo loncat dulu ke gubernur Jakarta, baru loncat jadi presiden. Ini dari wali kota langsung loncat jadi wakil presiden. 2 kali lebih levelnya lebih tinggi. Ya memang harus seperti itu. Kalau bisa anak itu harus lebih dari bapaknya gitu loh. Itu prinsip anak Medan kali itu. Iya kan? Kalau bapaknya SMA, anaknya minimal S1. Kalau bapaknya S1, minimal anaknya S3. Itulah anak Medan. Harus berhasil anak daripada bapaknya, begitu. Makanya ya, jadi Solo itu sudah kenyang dengan kemajuan-kemajuan yang dirasakan oleh rakyatnya. Bagaimana perkembangan ekonomi, bagaimana pembangunan di kota Solo, dan bagaimana juga tingkat toleransi ketika Bapak Gibran ini menjabat ya. Dia itu adalah salah satu tokoh toleransi yang memang betul-betul concern ya dengan agama apapun yang ada di kota Solo. Nanti di akhir video aku akan tunjukkan sama kalian bagaimana dia toleransi terhadap agama Kristen, toleransi juga terhadap orang-orang saudara-saudara dari suku Tionghoa, toleransi terhadap semuanya. Masih ingat kalian kejadian beberapa tahun yang lalu 2 gereja ditutup ya dan diberikan spanduk. Ya, spanduk penyegelan. Oleh karena apa? Oleh karena izinnya belum lengkap. Maka apa? Gibran turun tangan, dia copot itu spanduk. Ya, jadi bisa dikatakan kalau sudah ada bibit toleransi di dalam hatinya, ini adalah salah satu pemimpin yang paling cocok untuk memimpin Indonesia menjadi Indonesia yang bertoleransi. Ya, ini salah satu pemimpin yang anti intoleran. Kalau sempat yang satu lagi nggak ngerti aku jadi pimpinan kita. Itu dia ya. Dan Solo juga bisa dikatakan semakin makmur. Dan itu juga Solo berkeinginan provinsinya itu boleh merasakan apa yang dirasakan kota Solo. Ya, perekonomian maju, infrastruktur juga maju, pendidikan juga maju ya. Jadi kota Solo menginginkan supaya provinsi Jawa Tengah yang dipimpin oleh gubernur sebelumnya ya yang tidak meningkat perekonomiannya itu. Jadi rakyat kota Solo ingin menyumbangkan, dalam tanda kutip ingin menyumbangkan Gibran ini bukan hanya untuk masyarakat Jawa Tengah, tapi untuk Indonesia. Aku mau bilang sama kalian warga kota Solo, top. Iya, ya.
Nah, kita akan siap-siap. Kita akan tunggu siapa generasi di kota Solo lagi yang ingin mereka sumbangkan untuk negara ini. Iya dong. Dan jangan lupa kota Solo, kami di Sumatera Utara juga sedang menyumbangkan Bobi Nasution untuk kemajuan Sumatera Utara. Kok endorse kita? Sorry ya, nggak sengaja. Nggak sengaja, serius. Tapi gini loh, iya kan? Jadi kalau bisa dikatakan, ya kalau misalnya Gibran jadi wakil presiden, ya kan? Bobi Nasution menjadi gubernur Sumatera Utara, Kaesang menjadi gubernur DKI Jakarta, ya. Selama mereka memimpin, ya, dengan dasar bibit bebet bobot yang benar, maka everything is okay. Semuanya akan baik-baik saja. Kenapa rupanya masalah dinasti? Mau kubongkar masalah dinasti di Partai Merah? Nggak usah kalian teriak-teriak dinasti-dinasti lah. Karena memang mencoloknya kalian tengok. Tapi kalian juga bikin politik dinasti tapi terselubung. Banyak. Nggak usah banyak kali cerita. Nanti satu saat kita bongkar. Kayak nggak awak tahu aja, saya naik baik doa. Itu dia, ya. Jadi itu dia. Bersihkan dulu mulut kita ketika kita mau mengucapkan sesuatu. Maka apa? Orang akan melihat bahwa perkataan kita itu memang betul-betul nyata adanya. Tapi kalau kita begitu makan lontong atau nasi uduk masih di sini semuanya berserak nasi itu, ya. Ngomong sesuatu orang pun jijik. Udah ngerti. Politik dinasti, padahal maling teriak maling. Maksudnya yang udahlah. Nah, itu dia, ya. Jadi kalau bisa dikatakan, ya, berangkat dari hati yang busuk dan pikiran yang kotor. Ya, ini ada-ada saja salah seorang politisi mengatakan bahwasanya kenapa Gibran harus mundur, selesaikan aja sampai tuntas. Ya, toh juga kan nggak ada masalah. Kenapa rupanya? Karena ada rencana untuk mengkampanyekan calon-calon kepala daerah yang ada hubungannya dengan Prabowo Gibran, katanya begitu. Lalu dijawab sama Mas Gibran, lawong aku ini bukan ketua partai yo. Urusanku apa? Nggak logika kan? Udah ku bilang tadi, Gibran itu untuk persiapan, dia mau bikin jas. Gitu. Repot kalau udah urusan orang-orang kayak gini. Ya, jadi gitu aja lah. Ya, kami doakan untuk Mas Gibran semoga sukses semua acaranya, dan kami berdoa juga untuk masyarakat Kota Solo semakin hari semakin sukses, semakin hari semakin diberkati, semakin hari semakin makmur. Oke? Iya. Salam NKRI harga mati. Inilah mobil dinas Wali Kota Solo yang terparkir di sebuah pusat perbelanjaan di Kota Solo. Diperkirakan mobil tersebut telah diparkir sejak Sabtu pagi. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk dukungan Pemkot Solo atas terselenggaranya acara kuliner Festival Pecinan Nusantara. Sejumlah warga pun tak menyanyiakan kesempatan ini untuk berfoto di depan mobil dinas Wali Kota Solo tersebut. Saya sebagai mewakili teman-teman tenan sangat bersyukur dan berterima kasih untuk dukungan dari Mas Wali. Dengan ya apa yang sudah terjadi, ternyata tanggapan yang baik, dan dengan adanya mobil depan menandakan memang Mas Wali benar-benar menunjukkan sebagai tokoh toleransi yang ada di Solo dan bahkan di Indonesia. Artinya dia sepertinya menunjukkan ya bahwasanya dia care gitu, jaga gitu. Artinya ya saya cukup salut dah. Ada wali kota yang perhatian sama event ya, mau kita bilang besar juga, mau bilang kita bilang kecil tidak juga kecil ya. Karena kayak kasus kemarin kan udah jadi berita nasional gitu. Jadi adanya Pak Gibran itu seperti kita bilang tidak pion ya kita taruh biar pion satu orang udah taruh diperhatiin sama beliau.
Aksi parkir mobil dinas bukan kali pertama dilakukan Gibran Rakabuming Raka. Biasanya tindakan ini dilakukan jika di lokasi tersebut terdapat permasalahan. Pasalnya, Festival Kuliner Pecinan Nusantara ini sempat mendapatkan protes dari sejumlah masyarakat. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo, Jawa Tengah.